terkait masalah air. Jadi bukan bab najis tapi masalah air. Air yang jelas bisa dipakai untuk bersuci itu adalah air mutlak. Apakah aqua ataupun merek lainnya itu termasuk air mutlak? Karena menurut pandangan beliau air aqua dan merek lainnya itu ada rasa-rasa amis gitu. Ada tagoyur tapi bifi'lil fa'il seperti itu. Mungkin mohon pandangannya dari Masyaikh untuk pertanyaan pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di dalam kampung Bogor pernah kejadian pendapat memang jumlah dengan teh. Nah, teh mau itu kan ribut. Asa anda mucabir jeung Khalid. Ya hal teh soal teh perlu pendapat modulur bisa mucabir bisa Khalid. Upami geus geus kaputu bisa putu. Kalau dalam corak bukan jadi ya cara mereka itu saya udah campur lagi hancur bisa hancur kita jadi mulai dalam catatan hancur bisa ini mujawir namanya masih bisa dipakai jadi ya saya aku sebenarnya itu kan suka masih ada mujawir dia diambil lah dia bisa dapat dikucurkan lebih nanya manawi sekali kami jantan mohon diulingatkan bahwa saya anu tiasa diangsus itu nyata saya anu mutlak nyata anu saya suci terus mensucikan mereka kan saya itu kapungkur kapagi opat aya anu saya suci anu nyuci saya suci mensucikan saya suci tapi henteu mensucikan ayat saya mustamal ayat semutan najis. Nah umpami kalabat karena namun itu cai kemasan gitu nya seperti aqua itu aqua mas sekadar merek jantan umpami ninggal kana tadi na kapungkur diserangkannya jadi di antawisna fa ilam ya'na itlaqos min ma'i alaihi bi an kana taghayyu bi tahiri yasiran aw mimma yuwafiqu al bi sifatihi wa qadari mukhalipan wa lam yughayyiruhu fala yuslabu tuhuriyatahu fa huwa mutahhirun li ghairihi. Janten umpami cai kacampuran ku perkara anu suci gitu atanapi ditahiri yasiron aw bima yuwafiqu ama atanapi ku perkara anu ngakuran kana cai sapatuskeun cai mawar dina sifatna terus wa qadira mukhalifan dikira-kirakan itu mukhalifan bisa ngabedakan itu walam yutaghayyir tapi henteu ngarobahkeun gitu kana cai eta pala yuslaba tuhuriyat maka henteu matak menghilangkan kana kesucian kana cai bahwa mutahhirun li ghairihi maka eta cai dihukuman suci mensucikan. Bahkan di kitab anu sana diuningakeun alabat kanjeng masai muta itu fa ilam tamna yatlaqos min ma'i alaihi bi an kana taghayyur tahiri yasiran aw bima yuwafiquhu wa mahu bi sifatihi wa qadira mukhalifan wa lam yughayyirhu wa lam yusab tahuriyatihi fa huwa mutahhirun li ghairihi. Jadi bila sesuatu tidak menghilangkan kemutlakan nama air seperti sedikit terjadi perubahan kepada air karena bercampur dengan benda suci lain atau suatu dat yang sifatnya menyerupai air dan nilai berbeda sejauh meskipun tidak mengubah keadaan air dan menghilangkan kesuciannya maka air itu tetap dinilai sah untuk mensucikan. Jantan air kemasan itu kalau benar karena suci mensucikan gitu. Kecuali umpami anu tos gaduh nami anu paten sepatoskan cai kopi. Nah, isi kopi itu kan kecampuran kopi anu suci tapi namina tos benten cai kopi gitu nya. Jadi kopi itu masih kan kababawa dikana gelaskeun cai kopi dina gelas dikana emberkeun cai kopi dina ember. Bahe cai kopi bahe tapi umpami cai kemasan itu transfer cai aqua bahe itu cai bahe cai na bahe gitu.
Jantan umpami ente mata ngarobahkeun kana maknana cai itu masih kana mutlak. Ari mutlak itu maksudna tergaduh teu acan ngagaduhan nama anu paten. Itu berarti masih kana suci sareng mustikan. Nu manawi kitu. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan dari mulai kesubuhan. Prinsipnya adalah mukhallid dan mujawir tadi disebutkan. Kemudian dijelaskan bahwa jika campuran air tersebut mukhallid, jelas itu bukan mutlak lagi, tanpa ada qaid bifi'lil fa'il, karena yang bisa merubah mensucikan atau tidak itu ya bifi'lil fa'il. Jadi meskipun tidak dipertanyakan bifi'lil fa'il, yang dimaksud dengan bisa merubah itu adalah bisa merubah dengan yang disengaja oleh kita. Kalau berubah dengan sendirinya ya seperti berubah dengan sesuatu yang ada di tempat air atau sesuatu yang tidak terlepas dari air, itu tidak akan merubah kemutlakan air tersebut. Kembali kepada pertanyaan, air minerale atau sejenisnya seperti air aqua ini, di sini memang tidak ada komposisi campurannya ya, dan di sini mungkin tidak ada yang tahu persis apakah yang dimasukkan ke air minuman ini. Tapi kita semua ini kembali kepada kaidah tadi, apakah mujawir atau mukhallid. Sebagaimana kasus air di kolam renang atau di ini, mungkin semacam kaporit yang pada akhirnya untuk membersihkan, hanya untuk membersihkan, juga untuk menghilangkan bau-bau. Di dalam kitab Imam Syafi'i menjelaskan, seandainya campuran itu seandainya yang dimasukkan ke lain minerali atau aqua itu tidak bercampur, jadi tetap mujawir, maka sebagaimana yang dijelaskan tadi, air tersebut tetap berstatus mutlak, jadi bisa digunakan untuk bersucinya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab wa idza waqa'a fil ma'i syai'un halalun, apabila air kemasukan benda yang halal, fa ghayyara lahu rihan, kemudian sesuatu itu mampu merubah baunya, atau ta'man atau rasanya, walam yakun al-ma'u mustahlikan, dan keadaan air tersebut walam yakun al-ma'u mustahlakan fi, keadaan air tersebut tidak berubah, tidak rusak, fala ba'sa ayat tawaddu'a bih, berarti tidak berbahaya untuk berwudu di sana. Artinya status air tersebut masih tetap tohir mutahhir, airnya artinya masih tetap menjadi air yang mutlak. Boleh kita berwudu atau istinja menggunakan air mineral. Berbeda dengan jika yang dicampurkan itu mukhallid, ya, berubah jadi merusak air, status airnya, maka itu jelas akan merubah status kemutlakannya. Jadi air tersebut tidak akan menjadi tohir mutahhir lagi. Itu tentang yang pertama, ya. Jadi kesimpulan saya sama dengan tadi para sahih yang ada menjelaskan tadi, bahwa boleh dipakai untuk berwudu, istinja, izalatul najis, air yang ada di kemasan ini, ya, air kemasan aqua leminarin. Mungkin kalau kasusnya berbeda jika pertanyaan itu ditanyakan di minuman penguat kayak seperti Mizon, kemudian ya jelas seperti Fanta yang begitu mudah jelas itu mah sudah ini. Punten Pak Kiai, eta dengan wajah pengawe. Nah kan tadi kan saya mengatakan kan di sini nggak ada yang tahu ini, sepertinya
seperti apa proses pembuatan leminari atau aqua. Seandainya hanya sekedar untuk campurannya itu hanya sekedar untuk menghilangkan bau ya dan tidak mukallid, maka hukumnya seperti tadi, jawil. Makanya untuk memastikan ini harus ada ahli pembuat aqua atau pembuat lemonade, hadirkan di sini. Seperti apa baru kita bisa menjawab. Seperti itu ya. Jadi jawaban ini berdasar pada sesuatu yang kita bayangkan saja bahwa memang lemonade atau sejenisnya air kemasan yang bisa media minum itu seperti itu gambarannya. Hanya ada campuran untuk ya apa tadi itu menghilangkan bau-baunya itu. Seandainya itu hanya sekedar mujawir ya kembali hukumnya seperti tadi. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan apa sekalian? Tadi itu ya salat isyraq itu tambahan dari Pak Kiai. Iya itu memang kalau yang berpendapat beda itu ada tiga poin yang membedakan. Pertama dari sisi waktu. Dari sisi waktu. Jadi isyraq itu awalnya sama dengan duha, tapi isyraq berakhir fi rubu'in nahar. Jadi hanya sampai seperempat siang saja, jadi sampai matahari agak menjulang sedikit, itu isyraq sudah habis. Kemudian yang kedua dari sisi rakaat, isyraq itu hanya 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Idza kanat asyraqat. Jadi apabila matahari sudah meninggi gitu ya. Sholat qoma wa sholat rakaatain. Kemudian Rasulullah itu sholat 2 rakaat saja. Wa idza inbasatat syamsu, ketika matahari sudah agak tinggi, sudah waktu sholat duha, Rasul melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Jadi untuk yang berpendapat atau mengikuti pendapat yang berbeda, perbedaannya satu dari sisi waktu, kemudian yang kedua jumlah rakaatnya, dan yang ketiga tadi itu ada penjelasan seperti Kang Haji akan surat Al-Nasrahnya itu. Iya, itu salah satu di dalam keterangan itu yang paling utama adalah rakaat pertama Asy-Syams, Ad-Duha, yang rakaat kedua Al-Insyirah. Itu betul ada keterangan seperti itu, betul itu. Nihayatul Zain ya. Nah itu dia Nihayatul Zain 115 mengatakan bahwa untuk Isyraq rakaat pertama duha dan rakaat yang keduanya Al-Insyirah. Katanya sanadnya dari mana? Itu dijelaskan di Nihayatul Zain. Sanad Manqul Anhunya bukan. Itu hadis Tirmidzi ya. Enggak itu Coba baca, iya nah. Ibarat. jadi gini. Tidak usah membuktikan. Nah ini ada, tadi itu saya baca dan itu betul sekali. Ada tadi itu sepintas saya baca nanti di ada di Mbak Google itu insyaallah. Oke, itu kan hanya soal apa namanya afdoliyah dari sana seperti itu. Kalaupun tidak membaca itu tetap sah. Kan tadi kata Kang Arif itu sholat itu bagus. Itu hampir ucapannya tanpa qaid. Tanpa qaid, pokoknya seluruh sholat itu bagus kalau sesuai dengan waktunya. Kalau sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan ketentuannya, itu bagus. Tapi kalau tidak sesuai dengan waktunya jadi tidak bagus. Betul Kang Haji, to the point karena maksudnya harus Mohon itu tadi. Iya maksudnya soal duha dan al-insyirah itu kan soal afdoliyah dari yang sanad muslimnya. Itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga
Kah. Oh, kahwin. Definisi kahin. Kalau banyak yang menjelaskan bahwa kahin itu ya orang yang melaksanakan praktek-praktek dan bersarikat atau berini jin, ya, bekerja sama dengan jin-jin seperti itu dan tidak menggunakan ketentuan-ketentuan yang diambil dari Al-Quran dan penjelasan-penjelasan para ulama. Karena kita tahu Imam Ghazali sendiri itu kan mengarang kitab ya seperti Al-Awfaq, kemudian Imam Ahmad Asyadzili, Imam Sya'rani itu mengarang kitab-kitab yang berisi tentang wafat, berisi tentang ilmu-ilmu ya untuk mengobati berbagai macam permasalahan problema. Ya, bahkan untuk menghadirkan ruqyah pun para ulama-ulama tersebut juga banyak memberikan karangannya biar bagaimana supaya ruqyah itu ada di bawah sajadah kita. Nah, ada sebenarnya. Pernah saya praktekkan juga, tapi nggak ketemu uangnya. Jadi kalau menurut gambaran yang sering ini bahwa dukun itu adalah orang yang melakukan praktek-praktek seperti itu dengan berserikat dengan setan, jin-jin yang kafir seperti itu. Kalau kiai, nah kiai tetaplah kiai lah, masa kiai al-hikmah jangan bilang kiai karena di sini antara kiai dengan al-hikmah itu berbeda. Kiai ya tetap kiai, kalau disebut kiai kan belum tentu semuanya suka menerima seperti itu. Kalau Kang Arifin jelas itu sudah jelas itu ya kiai ya ahli hikmah gitu. Yang keempat Pak Kiai, terkait masalah adakah barometer atau batasan akhdul amwal lissalatin, jadi mengambil harta dari pemerintah itu apakah ada batasannya ataupun mutlak? Jadi saya tadi mengamati, jadi ingin mengukur orang di zaman sekarang itu dengan bidayatul hidayah. Jadi kalau kata Gus Bahar sendiri, jadi jangan terlalu jumud, artinya jangan terlalu ini. Kita mengukur orang-orang dulu di zaman sekarang. Sekarang ulama, memang ada orang yang bisa disebut ulama di zaman sekarang. Waktu itu pernah dibahas di NU masalah itu, tapi akhirnya diputuskan biasa ulama-ulama di zaman ayeuna. Sang ulama-ulama di zaman ayeuna adalah murid dengan ulama juga zaman baheula nya malaya. Iya, karena beliau sendiri pada saat ceramah di pendopo, cenah ayeuna lamun teu dibayar mah aya ka dia anggar beli duit keneh bae. Kemuludan dari pendopo ingat beda abg hadir, ya kurudan ukian udah dibayar sama Pak Bupati, cenah arikan dia bayarna gede arikan muka kiai lah leutik gitu. Aduh. Tadi diupayakan mudah biar sagede. Masalah ikhlas, Imam Ghazali itu mengatakan orang itu kalau belum ikhlas bersedekahlah dan dengan tidak ikhlas, karena ikhlas itu harus diajar, harus dilatih seperti itu. Kemudian yang tadi dijelaskan oleh Kang Arifin itu sulit dipraktekkan di zaman sekarang. Saya jadi panitia pembangunan masjid, ada orang bawa uang 100 juta. Saya tanya, kamu ikhlas ya? Enggak, saya pengen diumumkan biar saya dipilih. Udah, kamu pulang lagi. Itu nunggu yang kayak begitu tuh masjid nggak bakal jadi-jadi.
hikmahnya orang nggak ikhlas, banyak pesantren yang mega-mega, banyak masjid yang mega-mega, itu hikmahnya orang nggak ikhlas. Jadi orang yang nggak ikhlas juga tuh sekarang banyak manfaatnya, ada baiknya. Makanya kalau jadi panitia pembangunan masjid, jangan ditanya ikhlas atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kan yang tadi itu di zamannya pada saat itu. Di zaman sekarang kalau selalu ditanya ikhlas atau tidak, kapan jadinya mesin itu? Seterusnya Pak Kang Haji, masalah riya, apakah ada batasan ketika seorang dai atau kiai hendak nge-share ataupun berdakwah takut dibilang riya seperti itu? Apakah ada batasan riya? Riya itu batasannya, kalau menurut Mbah Mun, saya diajar tauhidnya oleh Mbah Mun. Menurut Mbah Mun itu batasannya melakukan sesuatu karena orang atau meninggalkan ibadah karena orang. Melakukan ibadah karena orang atau meninggalkan ibadah karena orang, itu riya. Seperti itu batasannya. Ya dan ikhlas itu kan dalam hati. Kalau menurut kita Gus Bah itu sombong, tetapi yang tahu sombong atau tidak kan cuma dia. Misalnya saya itu orang alim, saya itu ahli fikih, orang ngomong begitu, kalau menurut orang lain sombong. Tapi kalau menurut orang yang bicara belum tentu sombong, belum tentu riya gitu. Karena yang tahu hati orang itu hanya dia dan Allah. Begitu menurut saya. Silakan yang lain. Terakhir, seperti digambarkan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dikiaskan atau dianalogikan dengan kiai seperti itu. Nggak bisa itu. Iya, la nabiya wa la rasulah ba'da itu kemunculannya dari lahirnya. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir juga bukan berarti Nabi Khidir lebih pandai. Hanya Allah mengingatkan Nabi Musa bahwa jangan berlaku sombong, sehingga dipertemukanlah dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir bukan orang yang lebih pandai dari Nabi Musa. Nabi Khidir punya kelebihan yang Allah berikan dari sisi ilmu ma'rifat. Nabi Musa jelas Nabi Rasul, jelas tidak bisa dibandingkan, hanya dari sisi situ saja. Yang jelas la nabiyya wa la rasulah ba'da itu ba'da wujudihi. Jadi setelah kemunculannya, dari sisi kemunculannya, bukan dari sisi karena sekarang masih hidup berarti Nabi Khidir itu atau Nabi Isa yang berada di langit itu berarti setelah Rasulullah, bukan berarti begitu. Tetap wujudnya atau kemunculannya adalah qabla Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedikit maaf, saya bisa beda pendapatnya. Bisa sedikit Pak Kiai menyebut kita Inggris lah tinggi sampai ulama banyak bagus itu, tapi saya baca nih ada hadis yang menyatakan al ulama'u amna'ur rusul. Al ulama'u malam yukholid. Tadi pesan Kiai ada mukholid, ada mujawir. Apakah kita ini mukholid atau mujawir? Lalu mujawir orang bisa amar ma'ruf nahi munkar. Ketika beliau salah mujawir kita bisa amar ma'ruf. Tapi kalau mukholid pabariut. Rek apa kumaha ada geus dibere proyek. Kumaha teh? Apun tadi. Ya, terima kasih atas pandangan-pandangannya. Mungkin kita tinggal menunggu referensi yang lebih ya, dan barangkali dari para masyayikh yang lain. Coba. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkuring nepangkeun ya asal ikan gede. Bisik santerang gitu teh urang ikan gede. Tukang macul. Ngaranna Misbah. Bismillahirrahmanirrahim. Hapunten sadayana bilih lepat sareng bilih henteu sapagudus pahamna. Sebab saur Imam Katibi Al-Yunani wa hadha tartib laysa biswabin da'iman. Limuna qadati ba'dil uqala'i ba'dan fi muqtadu afkarihim balil insanul wahid yunaqidu nafsahu fi waqtain. Jadi hapunten bisik teu akur gitu. Ya abdi bade nambihan dina masalah nu kadua bae, dina masalah isyraq, dina masalah salat isyraq, salat duha. Anu tadi diterangkan ku Al-Mukarram guru simkuring Kang Haji Arifin. Tapi guru simkuring itu kan jadi kobong. Dina masalah isyraq sareng salat duha. Jadi di dia aya waktu isyraq aya duha. Upami saur Imam Abdurrahman Al-Hakhdari mah eta teh umum khusus diitlaq. Waktuna isyraq sareng salat duha itu umum khusus diitlaq. Kulliyani yajtami'ani fi maddatin wa yanfaridu ahaduhuma fi maddatin ukhra. Jadi salat duha tiasa danya isyraq, tapi waktu isyraq henteu habis waktu isyraq itu setelah tadi saur Kang Haji rubin nahar. Nah anu ditaroskeun ku ieu teh kan urang jadi pertanyaan ai rubin nahar teh sakumaha begitu. Nah, jadi saur dina takribul maksud, tah saur Kang Haji kan tadi takribul maksud cenah kudu ngaji gitu. Tapi teu diterangkeun duitna teh. Waktu isyraq itu qadra rumhin, irtifa'us syamsi qadra rumhin. Upami habisna waktu isyraq itu irtifa'us syamsi qadra rumhain. Atanapi anu disebut duha sugro. Duha sugro itu irtifa'us syamsi qadra rumhain anu disebut cek dina fikih nama eta teh rubin nahar. Qadra rumhin teh sakumaha? Nah ieu dina qadra rumhin. Dina qadra rumhin itu cek ilmu falak teh eta teh matahari di atas ufuk timur 4 derajat setengah, 4 derajat setengah. Nah, sakumaha 4 derajat setengah? Kudu make rubuh deui bae. Nah, eta. Nah, baru ningali rubuhna kudu kedangan teh rubuh deui bae. Nah ya. Jadi keambes nah iya poinna. Jadi waktu isyraq itu dari anu dina haram sholat tahrum sholat fi khamsi awqatin. Nah tadi dinya teh indatul isyamsi hatta tartafi aqdarumin itu batasana secara global itu 25 menit setelah keluar matahari. Waktu isyraq, lamana waktu isyraq 25 menit. Nah, dimulai qadra rumhin sampai qadra rumhin itu, qadra rumhain itu 25 menit. Jadi isyraq 25 menit, santos habis isyraq 25 menit, maka tinggal waktu duha lampul. Isyraqna habis. Jadi lamun bijil panen kue jam 6 pas, isyraq mulai jam 6.25 menit
habis waktu isyraq itu jam 7 kurang 10 menit gitu. Itu gambaran dina waktu isyraq. Terus dia tadi dina naon jawal syamsi. Jadi aya versi pala dina zawal syamsi itu kan nisfin nahar. Dina wa indal istiwa'i hatta tazula. Dina wa indal istiwa'i hatta tazula itu aya istiwa syamsi, aya istiwa nahar. Atanapi sakumaha hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sholati nisfin nahari hatta tazula. Nah ini nisfin nahari ya, aya nisfin nahari syar'i, aya nisfin nahari hakiki. Jadi upami nisfin nahari hakiki mah secara non istiwana, lamun jam istiwa itu jam 12 pas. Tadi upami 10 menit dimulai istiwa 10 menit itu lebih teuing karena pergeseran matahari itu hanya 4 menit atau 6 menit. Jadi matahari pas di tengah-tengah itu untuk kakelan untuk kawetan itu jam 12 pas, nanti waktu dulu jam 12 lewat 4 menit. Ini boleh jalan karena penjelasan Maka segitu. sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapotong baik. Mohon kesimpulannya perkawis masalah sunah isyraq tadi kesepuhan Pak dosen nuhunkeun ditasheh dina Nihayatul Zeda karena anjeunna cuma menyebutkan Nihayatul Zeda bae tapi teu apal halaman sabaraha gitu. Lamun ditingali dina kitab Nihayatul Zeda cetakan Beirut aya di halaman 102. Intinya memang sudah dijelaskan sholat isyraq itu berbeda sholat duha. Waktosna salasan tos tadi dijelaskan ada sholat isyraq sareng sholat duha benten dina bidayah kayak tos dijelaskan. Manawi eta kesimpulanana manawi kakek tadi tadi ayat ngomongkeun eta lewat jam perbedaan antara wisason dan mas kena itu masalah mujawir sama muhalif dan nanti umpami mujawir jadi barang anu dilebetkeun karena cai karena biasa dipisahkeun sapertoskeun kahormat teh itunya teh itunya dilebetkeun karena itu tapi antara teh sareng cai itu biasa dia tadi pisahkeun deui itu namanya mujawir umpami muhalif sapertoskeun gula antara kita di kopi jantan antawis gula sareng kopi itu terus menyatu jadi biasa dipisahkan antawis susu gitu ya jantan mana susu mana atau terus dipisahkan susu sareng cai mau tapi tetap biasa dipisahkan itu namanya mujawir muhalif gitu ya. Nah tadi masalah muhalif tadi di mana jantan muhalif itu bade campurna dipikir pahil kurang atau napi sanes pokoknya mah asal teu ngarobah kana maknana eta cai nya masih kana hukuman mutlak terus kan urang ngalebetkeun gula kana cai saember tapi eta cai teh kumaha gulana sakeutik kitu nya atau napi cai mawar tapi umpami cai na teu berubah gitu nya teu berubah keras eta cai saember ku sabab diabrukan gula sa sendok itu mau disebutkan cai gula masih kayaknya tetap disebutkan cai mutlak gitu ya maka masih kan walaupun ya memang ayat itu ayat unsur kekimiaan ya ayat unsur kekimiaan nah tapi tetap itu kusabab interobah tetap masih kena disebut di hukuman cai mutlak mana ya tadi ayat no diberikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijawab saya ku Kang Asep tapi Kang Asep eta kira-kirana puas teh jawabanana jujur kurang kena mun kurang datang ke Cibimbing kan abdi bade nabi saketi jadi ulah nyalahkeun abdi bae pada nu baca hidayah eta ieu mualifna Imam Ghazali kumaha ieu terus niat kurang ngaji kan nggak bener apa sadaya gitu akhirnya lamun kita diaji hukum kami bisa baca
belajar gitu kan. Terus awalnya sebelum Kopabiang itu Imam Ghazali menyebutkan manusia itu terbagi 3 di dalam mencari ilmu kan. Ayat tujuan karena Allah guys, palas minal faizin. Ayat campur jeung pemerintah jeung kacau bagus, bulu teguh. Tapi masih merasa saya ini salah. Saya ini nggak bisa seperti ulama. Kiai baheula dia mau ayat cuma sifat kiai pasti ada. Tuh, ayat mana terus ayat. Tapi dia masih merasa salah. Itu masih dia harapkan insya Allah husnul khotimah. Amin. Itu katilu bahaya keur kitu tengah pisah. Dia khawatir suul khotimah. Dia bukan lain ya. Ya orang enak bisa surah seuli kabeh. Sehingga bangsa can beunang. Geus beunang ku kapal saya paceuring. Nah, masalah itu. Terus jadi upah tentang doa itu sepakat sadaya boleh kan abdi tadi mangga boleh. Sehingga upah ceramah, sehingga upah ya ayeuna bade bulan Ramadan. Ngimaman sapenting 100.000. Tarawih jeung doana 150. Itu pernah Habib ada terus anaknya masuk ke belajar ilmu senang. Habib, ente jadi di sana. Ceritanya cerita dia nyari cerita teh. Lamun bahasa palagoma khobariyatul lafdz insya'iyat makna. Jadi dia cerita padahal tuturkeun. Seperti tadi Kang Asep membahas itu ayeuna zaman ayeuna ulah ditanya ikhlasna bukan juga di situ. Insyaallah tapi ya paham. Itu mah tentang menagat ikhlas, tentang menagat ikhlas. Tas sampai ulama kapungkur gitu. Nah, Pak Abdi Mutanafat Habib Ahmad bin Thalib, saya disuruh ngimamah sakit Abdi mau cek bapana saya Habib Thalib biar saya yang jadi imam. Jadi ternyata anak-anak orang bisi ria ada ku bapana gitu. Jadi mengambil upah lu penting orang kan emang bahasa kudu salah kayak gitu. Jadi itu naon-naon ngambil upah doa ya hadisna kemudian Ibnu Qudamah segala mengkiaskan kiai yang memberi doa itu seperti pak dokter kayak gitu nyuntik naon itu ada sampai siah dan naon. Lu jadi masalah kan seorang Asep tapi cocok nangani kita nih praktek unggul praktek jadi yang sana itu praktek seperti contohnya ayah kiai ustad nu mindahkeun penyakit kan ambe pernah mireng teu? Aya terus ada angkulna nu ngabolehkeun arti terus terang anu kitabna di bumi itu melarang. Sebab wahada laysa min sabilina wala manhajina. Habib Ali bin Syahab eta mindahkeun panyakit kana ampe ente waras bena kering ke kumaha sarua. Nah, eta jelas asli itu di sana. Terus man akhbaro bil ghaib man nyaritakeun masa-masa anu dongkap tapi laysa minan nabi wala minal wali eta dipilih dukun. Ieu cenah. Tah eta dasarna eta teu akur jeung patokan syar'i sareng. Tadi antawis tadi. Jadi kemudian di bab naon cai tah. Jadi abdi ngambil kesimpulan di sadayana aya madhab Maliki lintas madhab. Patokan kita selagi aya qaul di madhab Imam Syafi'i amalkeun sanajan dhaif mengamalkan qaul dhaif di Imam Syafi'i lebih baik daripada lintas madhab. Tapi ieu geus ditarjah ku ulama lintas madhab yufta fi ghairi madhabina boleh difatwakeun di salian madhab urang di antarana cai Imam Maliki cai sakit campur ku najis sana sadanya campur ku najis malam ya tagoya
salagi terubah bauna, terubah rasana, terubah warna suci. Ini mata balik bakal lebih ringan. Komo kacampuran kuno naon mujawir kuno suci. Seperti tadi ceteh kan eta mujawir. Maka cek Imam Syatibi mama getur awaluhu mujawir wa akhiruhu awaluhu mukhalid wa akhiruhu mujawir. Ceteh lamun diasup ka ceteh panas terus robah eta mujawir karena tehna bisa dibedakeun mana caina mana tehna. Mimitina mah tapi geus dua petul penting jadi mukhalid tina gagangna barijilana jadi mukhalid gitu. Jadi kesimpulanana ceteh khusus ceteh awaluhu mujawir wa akhiruhu mujawir mukhalid. Ari lukir insyaallah aku akomo tadi nu penanyana dicarioskeun kondisi kedarurat. Kok darurat mah kedah itu. Maka Nabi pernah kencing bari naon ngaden. Nabi melarang tasram qaiman wala tabul qaiman. Tapi Nabi sering di tempat-tempat Badawi kencing bari ngaden teu cari. Nah eta ku Syekh Nawawi dijelaskeun karena tempat itu kotor gitu. Sehingga kalau duduk jongkok mungkin ada najis atau Nabi sakit pinggang karena orang Arab lamun sakit pinggang kieu wae eta sehat kamu kehina karena liang saja insyaallah itu tajana itu orang perlu wawasan luas insyaallah kelkom bab darurat malah saya sadaya insyaallah abdi naon abdi pribadi halal itu insyaallah suci. Terus tadi kawan-kawan Gusbaha saya sering amati kawan Gusbaha abdi sendiri banyak yang bertentangan. Tapi saya menghargai karena beliau ngomongnya ini pendapat saya. Tapi itu saya ingat ini pendapat saya. Itu salah. Umpana aya nuki. Maka orang tetap patokan masing-masing gaduh guru, masing-masing kitab naman Quran segala gitu kan. Nah, jadi dihargai gitu. Model batasan-batasan uang pemerintah kita suka semua kiai kemudian kita baca jadi ulah nyarios lamun dipakai zaman ayeuna mah bisa ada naon urang ngaji nu kan gitu. Jadi ini minimal kita tahu oh ieu salah ieu benar ya lamun dia salah orang istighfar. Maka dina kitab Tanbihul Muqtarin saking susahna barang nu halal pokoknya cek Nabi bakal ada riba kabeh kau jenuh sok apik segala lagi riba bakal datang ke anjeun gitu kan. Wah tina ceramah tina apa enggak bagi duit. Tapi pindahnya kepemilikan ya tadina jalmi tos mari dibikeun ka urang selagi urang teu terang kondisi manehna jadi halal. Tapi pindah kepemilikan jadi halal. Kan cek Nabi ke akhir zaman bau-bau riba tetap bakal anjeun ngalaman kan gitu. Nah, di Tanbihul Muqtarin walaysa man yakul ba'dal ukli istighfaran wa man ba'dal ukli yadhak. Saking hese-hesena barang halal. Tanbihul Muqtarin luar biasa. Saking hesena barang halal kieu wae cek Imam Asy-Sya'rani geus dalaharna loba kedua istighfar. Beda jalma nu loba istighfar jeung jalma nu teu istighfar. Oh lasih. Jadi kalau dirobah-robah hukum mata. Ulama-ulama kita hormati, ulama-ulama dulu. Ulah sampai ngomongkan ya kitab atau kitab itu salah, boleh atau jangan dipakai. Tidak relevan lagi. Jadi dia justru dia teh rem kurang sadaya. Gitu. Allah alam usul. Apunten pada Cimaria seketik. Manawi ayeuna kantor season kedua aya nu bari narasi mangga. Ya, punten seketik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di Dharma kene Desa Bakom Kampung Ciboelang nami abdi kamu hormat di Sepuh Asep dengan guru di Namian Asep di Magelang. Bade tumaros tadi anu badula batali sarang ngaleungikeun najis. Tahu pami urang gaduh najis, enggak ada tapi najis. Najis akhirnya gitu nya. Cara supaya mudah usahakan supaya sejantan najis hukumnya
nyata kucala dilengitkeun bauna rasana jeung warnana. Taya aya pertarosan naha nyebor teh saentosna leungit rupa warna jeung rasana eta najis ditunggukeun ka garing heula eta tempat atanapi harita keneh walaupun dibasit. Sabab seueur nu naroskeun bados teu bingung di masyarakat kami. Sakitu akhiran kagum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mohon tadi jantan cara ngalengitkeun najis ainiyah gitu. Jantan dipican heula jentuna najis, datiana najis, teras umpami bade langsung gitu, langsung kedah disaepkeun. Tah maka cara anu efektif tadi ningakeun jantan dialihkan heula tina najis ainiyah ka najis hukmiyah. Sarana nyata najis datiana najis dihilangkeun, teras sifat-sifatan najis, rasana, warnana, sareng bauna dihilangkeun. Nah itu umpami tos teu aya, itu teu acan suci, namanya ngalih tina najis ainiyah ka najis hukmiyah. Itu teh benten bade masih keneh baseuh atanapi entos garing. Teu sabios-bios. Da magina walaupun tos baseuh itu tetap kalubrana kata ieu teh najis, tapi najisna kumagi tos teu aya sifat. Najis ainiyah najis hukmiyah itu tos teu aya sifat anu tilu. Bade masih keneh baseuh atanapi tos garing. Jadi teu aya perintah bade masih keneh baseuh, bade entos garing teu sabios-bios kitu. Mohon matur nuwun. Mohon dibanjuri langsung. Aku kayak anak enak dibuka pun ada tanduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baik karena pokok permasalahan tadi Bapak Kiai Arifin nyarioskeun nyata leungitna naon kan cai kalsupan najis berarti daya rasa warna jeung bau kan teu dijelaskeun eta ma'ul qalil atau ma'ul kasir. Menurut Imam Syafi'i lamun ma'ul qalil masuknya najis walaupun sedikit itu jadi najis semua walaupun tidak rubah rasa warna dan bau gitu ya. Tadi tidak dijelaskan atau pendapat Imam Malik itu beda atau Imam Hanafi dan Imam Hambali. Jadi tadi ada kejanggalan gitu. Terus yang tadi masalah yang ini masalah satu tapi tuntas semua daripada banyak masalah tapi penasaran gitu ya. Ini kan dina masalah salat Isra dan Duha, kalau ada yang tahu, ada yang banyak yang tidak tahu, yang ilmu falak itu cuma ada 1-2 lah. Ini ukurannya jam aja. Kalau umpamanya waktu duha dari subuh itu 2 jam 10 menit. Kalau sholat Isra dari jam berapa sampai jam berapa, terus akhir sholat duha jam berapa sampai jam berapa, ini yang paling utamanya. Jadi pakainya jam saja. Kalau pakai kodro rumhain ini kodromin itu cuma yang punya rubu atau yang ilmu falak. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bakom dan Bibi Rosyuti pada kemarin tuh poin baik. Yang pertama tadi didugikan tidak masalah waridan atau murudan, apakah mencakup tina mesin cuci zaman ayeuna eta kahiji. Anu kadua tina perkawis tadi disebutkan artos pemerintah sanes tina masalah artos nerima di pemerintah kebebasan didugikan mari saat perang pribados ini no kaitanna sareng lembaga pesantren atanapi para kiai dak moal ujuk-ujuk pemerintah kirim artos zaman ayeuna mah tak geuning make proposal tah proposal eta
anu kaalaman sanes nu kasaterang pibados kaalaman badantu anu saterang pibados eta proposal teh kadang-kadang itu sesuai sareng kenyataan, baik keadaan di lembaga ataupun datangnya harta dari pemerintah. Anu pertama, anu kayaknya sareng pemerintah kadang-kadang pibados pernah ningali itu di eta proposal. Kadang-kadang santri na 5 jadi 50. Bangunan yang dibutuhkan 10 juta jadi 100 juta. Nah eta terus engke turunna teh anu dibuhunkeun teh 100 juta, turunna teh ngan 50 juta eta geus mending. Kadang 30. Nah, bagaimana status kita sebagai para penerima? Ada satu hal termasuk pembohongan. Terus sampai kapan pemerintah yang mengeluarkan dana untuk memfasilitasi para kiai untuk berbohong? Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pertanyaan yang pertama dari Kang Kiai Nono YouTuber ya. Mohon lebih diperjelas lagi terkait batasan sholat isyraq dan sholat duha. Sholat isyraq jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa, kalau sholat duha dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian yang terakhir juga terkait masalah air. Iya, masalah air. Ya. Masalah air itu sudah maklum, sudah dibahas tadi. Belum. Kalau mau lebih perjelas lagi nanti di momen maksud masalah. Kemudian yang masalah warid atau maulud, apakah mesin cuci itu termasuk daripada kategori tersebut atau tidak? Karena mayoritas kita sudah banyak menggunakan mesin cuci. Apakah mesin cuci itu sudah masuk 20 atau belum? Mohon pandangannya dari para masyayikh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari yang pertama tadi masalah air sedikit atau tadi kan sudah jelas sebetulnya ya, dan kita tahu bersama dari Safina bahwa air sedikit itu ya tanah jasu jadi tetap diwukuil najis wa illam yasabayyan. Jadi air sedikit itu berubah jadi najis kalau ketibaan najis, tapi najis yang goer makfu ya, najis yang tidak dimaafkan dalam urusan air. Karena ada najis yang dimaafkan sebagaimana dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian air yang banyak itu air yang akan berubah jadi najis. Idza tanajasa jadi najis, berubah jadi najis malam yataghayyar, selamat idza taghayyara ya, apabila berubah. Maka untuk mengembalikan kesuciannya adalah dengan merubah perubahannya itu sendiri. Yang dibahas tadi adalah ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah itu adalah najis yang ada laharihun wala ta'mun wa ta'mun la launun ya, laha launun wa ta'mun wa rihun. Jadi yang ada baunya, ada rasanya, ya ada ininya. Cara menghilangkannya adalah dengan cara menghilangkan airnya. Tadi pertanyaan pokoknya di sini.